在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan, kilatan melintas di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiaoyan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti giok terasa di mana tangan Xiaoyan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiaoyan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk beberapa saat, baru kemudian dia mengklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, itu perlahan keluar dari tubuhnya dan naik di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu nyala hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Mereka terlempar ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara embusan segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api membumbung tinggi dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiaoyan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api, menyusul peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara, cici, udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari Glaze Lotus Heart Flame. Tidak disangka sisa aura ini tersembunyi begitu dalam, jika bukan karena Glaze Lotus Heart Flame, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiaoyan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tapi malah langsung menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tangan Xiaoyan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara, dia mengontrol suhu Glaze Lotus Heart Flame dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya, sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit, jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari Glaze Lotus Heart Flame. Aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam, pada akhirnya, Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas pun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam, sepertinya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemindahan, Xiaoyan tidak begitu saja menarik apinya, sebagai gantinya, dia mempertahankan suhu nyala api, menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih, akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang yang jernih. Manik cairan giok ini tidak menghilang, sebaliknya, itu tetap dalam nyala api dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara tetesan saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa panik atau kehilangan,
tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala api, mempertahankan suhu yang konstan. Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil, jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Keran, suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu Glaze Lotus Heart Flame yang tinggi, gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati genangan cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Kalau bukan karena Glaze Lotus Heart Flame, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian ditebarkan ke dalam cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang magical beast dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang bercampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang tersebut. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatannya meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, del. Meskipun semua item ini berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi, meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu seperti menambahkan sayap pada harimau ketika sampai pada apa yang akan diciptakan. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu Glaze Lotus Heart Flame mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba terhenti setelah dikurangi sampai tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan giok. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat api itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia meluangkan waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan bisa membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiao Yan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam, bahkan Xiao Yan merasa agak terkejut tentang ini, namun, untungnya dia sudah siap kali ini, makanya, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberi tahu penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke nyala hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras. Pada saat ini, tampaknya menjadi sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika pemanggangan ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekumpulan batu giok yang keras. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas, kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiao Yan, tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara dia bergerak seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat mencoba menarik sesuatu. Goyangan berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat besar sepanjang 10 kaki, cukup banyak duri perak sepanjang inci tumbuh di tepi sayap tulang.
Petir samar bertahan di atasnya juga, bagian lain dari sayap tulang juga memiliki garis misterius berwarna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk pergi keluar dan terbang, kemungkinan dia akan terlihat sangat mencolok. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup napas dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu dari Glaze Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti, ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiao Yan. Sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap tergantung dengan lembut di depan Xiao Yan. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang saat mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan suara, su, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiao Yan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tak disangka, sayap tulang ini benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengeluarkan sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki keangkuhan tak terbatas dan sikap sombong. Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya, pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara, cila, sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiao Yan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya, tampaknya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut, suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiao Yan menyimpannya sambil merasa senang. Sayap tulang dengan cepat menyusut di tengah sedikit cahaya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua garis halus yang menembus tubuh Xiao Yan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiao Yan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyuman. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kekaisaran mereka. Apa yang disebut Skybird Nine Flying Wings memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan. Xiao Yan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, kemungkinan dia bisa menyaingi kecepatan Douzong yang sangat kuat. Xiao Yan menghela nafas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Berderak. Sinar matahari yang hangat dan menyilaukan meresap seperti merkuri saat pintu ke ruangan perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiao Yan menyempit secara alami. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari kamar. "Kamu akhirnya keluar," suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiao Yan setelah dia melangkah keluar, yang terakhir mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok putih elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, sikap seperti itu bisa dimiliki siapa lagi? Xiao Yan tersenyum, dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Iya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Saya tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Xiao Yan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil sangat keras sejak dia masih muda. Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk periode waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak terlalu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. "Bagaimana kabar, tubuh racun yang menyedihkan, Anda baru-baru ini?"
Xiao Yan dengan lembut batuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik dan membuat pertanyaan. Itu baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa menekannya, namun, menurut harapan saya harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, mungkin akan meletus sepenuhnya. Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. Lebih dari setahun ya, ekspresi Xiao Yan agak serius saat dia bergumam, dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, tenang, air liur transformasi tubuh bodhisattva telah mendarat di tanganku, yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan monster core terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang di samping Anda secara tidak sengaja. Ya saya percaya kamu, suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara, sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berkata, itu benar, penatua pertama Sukian berkata bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar, mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini, dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, ayo pergi bersama. Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri, dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Berderak, pintu ruang rapat, yang dipenuhi dengan suasana hikmat, tiba-tiba dibuka, dua sosok perlahan masuk. Beberapa sesepuh yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. Hehe, kami telah menunggumu selama 2 hari, Sukian memandangi sesepuh akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan, dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan, jadi, saya tertunda. Xiao Yan tersenyum agak minta maaf, setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk mencari tempat duduk secara acak, dia tersenyum dan menatap Sukian sebelum berkata, tetua pertama, kapan saya harus mengisi api hati menara penyulingan Ki Langit yang berkobar? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata itu, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak ada terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab, pengisian Heart Flame biasa akan sangat luar biasa jika bisa paling banyak memungkinkan menara pemurnian Blazing Sky Ki bertahan selama 2-3 tahun, namun, Anda akan pergi ke Central Plains yang jauh di masa depan. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang, oleh karena itu, kali ini kita harus menemukan jaminan jangka panjang. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini, dia secara alami baik-baik saja dengan hasil ini jika memungkinkan, lagi pula, dia juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2-3 tahun, pada saat itu, jika api jantung yang jatuh kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode apa yang ada dalam pikiran penatua pertama? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. Memang ada metode, namun, itu akan menjadi beban bagimu. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Item berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini diciptakan oleh penjaga aula akademi dalam. Dia menyebutnya panci pengumpul api, jika Anda dapat memasukkan utas esensi Valen Heart Flame asli ke dalamnya. Itu akan dapat menghasilkan Heart Flame tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan Doki ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek dari Heart Flame semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek yang sangat kuat dari Heart Flame yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya dari Flame Heart Valen, namun, itu masih memiliki beberapa efek pada peningkatan kecepatan latihan seseorang. Namun, membelah benang esensi Valen Heart Flame akan menyebabkanmu sangat terluka, kemungkinan besar Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih, bagaimanapun, ini membutuhkan esensi Heart Flame, bukan Heart Flame yang diciptakan oleh esensi api. Tatapan Xiao Yan mengamati item kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Sukian berbicara, ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa, selain corong panjang di atas benda ini,
Xiao Yan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti panci, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Penatua penjaga aula ingin menyebut ini pot. The Valen Heart Flame adalah sesuatu yang pada awalnya dimiliki oleh Inner Academy, menjatuhkannya ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Akademi dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiao Yan menarik pandangannya yang lucu, ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, objek alam yang unik adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapa saja yang memiliki kedekatan. Akademi dalam kami telah menyegel api jantung yang jatuh selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menundukkannya, mampu menundukkannya menunjukkan afinitas dan kemampuan Anda. Tidak perlu merasa bersalah. Terlebih lagi, jika bukan untukmu, sepertinya Akademi dalam telah lama menghadapi bencana besar. Suqian tertawa, setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil mengirimkan Flame Gathering Pot di depan Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini dulu, belum terlambat untuk melakukannya saat Anda memiliki waktu luang. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini. Xiao Yan tidak berdiri upacara setelah mendengar ini. Dia menempatkan Flame Gathering Pot ke cincin penyimpanannya, mampu menyelesaikan masalah menara penyulingan api-api Akademi dalam secara permanen akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan beban besar di dalam hatinya, itu juga akan menghindari kebutuhannya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Hehe, kamu harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menyambut para ahli dari luar, wilayah sudut hitam. Suqian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Kalau begitu, kita akan merepotkan tetua pertama. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Suqian karena jelas hubungan baik antara dia dan Xiao Yan, sikapnya juga jauh lebih baik. Suqian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Do Zong yang begitu muda, masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu, namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiao Yan. Setelah selesai pembahasan urusan formal, suasana di dalam meeting room menjadi lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi dalam adalah kenalan lama Xiao Yan, tentu tidak dapat dihindari untuk bertukar kata-kata sopan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap tetua terhadapnya menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan keras didorong terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Suqian segera sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Xiao Li memandang sekeliling ruangan. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan dan Suqian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang telah saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu iblis tanah tua untuk keluar. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar.